hukum wanita haid dan nifas membaca Al-Quran. Di sini terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tidak boleh wanita haid atau nifas menyentuh atau membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan ayat di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 79 ya kalau tidak salah. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang telah disucikan. Nah, berdasarkan ayat ini, berdasarkan dalil ini, maka ulama melarang bagi wanita haid atau nifas untuk sekedar menyentuhnya saja tidak boleh gitu, apalagi membacanya. Kemudian dikuatkan lagi oleh dalil berdasarkan hadis ya. Hadis ini yang diriwayatkan daripada Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Baihaqi dan lain-lainnya melalui beberapa jalan yang setiap dari jalannya ini memiliki kelemahan. Namun setiap dari kelemahan itu saling menguatkan gitu, karena banyak jadi saling menguatkan. Hadis ini jadi disahihkan, dapat diangkat ke taraf sahih gitu, atau tepatnya sahih li ghairihi lah ya. Jadi dalil dari ayat Al-Quran tadi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali mereka yang telah disucikan. Kemudian dikuatkan lagi oleh dalil la yamassul Quran illa tahirun. Hadis ini sahih li ghairihi. Itu ya pendapat yang pertama, tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh juga membacanya. Pendapat yang kedua, boleh membacanya tapi tidak boleh menyentuhnya. Nah, ini pendapat ini mayoritas ya dipakai oleh para santri-santri. Tidak boleh menyentuhnya tapi boleh membacanya. Kenapa? Karena ayat atau dalil tadi, ayat Al-Quran di surat Al-Waqiah tadi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang telah disucikan. Karena di sini hanya pelarangan saja, pelarangan tidak boleh menyentuhnya saja, tidak ada pelarangan tidak boleh membacanya gitu. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya ya, jadi tidak ada larangan membacanya. Kemudian dalil ini pun sama, dikuatkan oleh dalil hadis ini, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. La yamassul Quran illa tahirun gitu. Maka bagi orang yang mau memakai pendapat yang kedua ini, tidak boleh menyentuhnya tapi boleh membacanya, boleh disiasati dengan kita membacanya dengan memakai HP gitu kan. Kita download Quran Android, kemudian berarti tidak memegang mushaf gitu. Atau boleh pakai Quran terjemah. Kalau mushaf yang sudah ada terjemahnya itu bukan lagi mushaf Quran tapi terjemah Al-Quran. Atau boleh juga Al-Quran yang ada tafsirnya, ya itu namanya tafsir Quran. Tidak lagi dikatakan mushaf, karena kalau sudah ada campuran dari tafsirnya atau terjemahnya itu sudah lagi tidak dikatakan mushaf Al-Quran. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, yang membolehkan wanita haid menyentuhnya, boleh menyentuhnya Al-Quran, boleh juga membaca Al-Quran. Karena apa? Karena dalil dari Quran surah Al-Waqiah tadi itu yang bunyinya la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang telah disucikan. Nah, di sini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa tidak ada yang dapat menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi ini ditafsirkan Al-Quran yang tidak boleh disentuh ini adalah Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz, dan tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali malaikat yang telah disucikan. Jadi setan, jin, iblis itu nggak boleh nyentuh Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz. Sedangkan manusia di sini itu tidak termasuk dalam bagian ayat itu gitu, karena sesungguhnya manusia itu orang-orang beriman ya tentu saja suci gitu. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ya. Kemudian dari la yamassuhu illal mutahharun itu pun ditafsirkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan innahu laqur'anul karim. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali
orang-orang yang disucikan. Jadi ayat sebelumnya itu adalah kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, ya. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan fi kitabim maknun itu beradanya di Lauhul Mahfuz.